Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat inspirasi yang selalu memberikan inspirasi kepada kita semuanya? Manusia itu memang sangat-sangat luar biasa. Tetapi kadang-kadang manusia juga tidak tahu apa yang sudah terjadi pada dirinya. Ketika dilahirkan, manusia tidak tahu siapa yang mengeluarkan dari garba sang ibu. Demikian juga saat meninggal, manusia juga tidak akan pernah tahu siapa yang sudah memandikan dirinya dan siapa yang telah mengkafaninya. Oleh karena itu, yuk kita berikan sesuatu yang sangat luar biasa pada orang-orang di sekitar kita dengan memberikan pelayanan yang berbasis komitmen mutu. Apa itu pelayanan yang berbasis komitmen mutu? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Ingat, like, subscribe, dan share. Mengapa Anda sebagai ASN perlu melakukan pelayanan publik berbasis mutu? Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 4 disebutkan bahwa nilai dasar ASN salah dua diantaranya adalah memberikan pelayanan publik yang jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien, dan santun. Sedangkan yang kedua adalah mengutamakan pencapaian hasil kerja dan mendorong kinerja pegawai. Ini berarti bahwa tugas ASN adalah melakukan pelayanan publik berbasis mutu. Apakah pelayanan publik itu? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dikatakan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, baik berupa jasa maupun produk lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelaksanaan yang semuanya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sahabat inspirasi yang sukses dan para pelayan publik yang luar biasa. Berikut ini Anda akan kami ajak untuk melakukan best practice pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Anda tahu bahwa Kabupaten Banyuwangi telah memiliki 3 tempat dalam melakukan pelayanan publik yang terintegrasi. Yang pertama adalah Mall Pelayanan Publik yang berdiri tetap tahun 2017, di mana mengintegrasikan lebih dari 200 dokumen atau izin dalam satu tempat. Sehingga sekarang ada tambahan lagi 2 hal. Yang pertama adalah pasar pelayanan publik di Genteng dan pasar pelayanan publik di Rogo Jambi. Pembangunan pasar pelayanan publik ini adalah ikhtiar Bupati untuk memeratakan kualitas pelayanan sekaligus memudahkan warga dalam pengurusan dokumen. Demikian kata Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas SPD SS MSI. Kedepan akan dibangun beberapa titik pasar di kecamatan-kecamatan lainnya yang akan dipakai dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat. Konsep pasar pelayanan publik di Rogo Jambi memiliki konsep terintegrasi dengan pasar tradisional sekaligus sebagai public space yang ditujukan bagi arena kegiatan para milenial.
sehingga para milenial bisa melakukan pameran-pameran inovasi juga sebagai tempat untuk co-working space, selain juga berfungsi sebagai tempat kolaborasi maupun potensi produk lokal yang ada di sekitarnya. Pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi kriteria pelayanan publik berbasis komitmen mutu? Lalu bagaimana dengan di unit organisasi Anda? Apakah unit organisasi Anda juga telah menerapkan sistem pelayanan publik berbasis komitmen mutu? Lalu apa itu komitmen mutu? Komitmen mutu berasal dari dua kata, yaitu komitmen dan mutu. Komitmen adalah janji pada diri sendiri dan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi apabila kita gabungkan, yang disebut dengan komitmen mutu dalam pelayanan publik adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain. Orang lain di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja kita dalam rangka memberikan pelayanan terhadap publik. Guna menuju komitmen mutu, maka kinerja ASN dalam memberikan layanan publik yang bermutu berdasarkan prinsip yang pertama adalah efektivitas, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Karena kreatif merupakan bahan bakar dari sebuah inovasi. Sahabat inspirasi yang sukses, masih ingatkah dengan bentuk pelayanan publik yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, di mana di sana ada 3 jenis pelayanan yang sangat luar biasa? Apakah ketiga jenis pelayanan publik tadi telah memenuhi kriteria pelayanan publik berbasis mutu? Ya, saya setuju dengan Anda, karena ternyata pelayanan publik yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi telah memiliki kriteria. Yang pertama adalah efektif. Efektif dalam hal ini adalah tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Jelas, mereka melakukan pelayanan secara efektif. Efisien? Ya, dengan adanya berada di dalam satu pintu dan satu atap, apalagi dengan dibuat juga di 2 pasar yang ada untuk memberikan layanan publik, berarti di situ terjadi efisiensi. Karena efisiensi adalah tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan. Sumber daya dalam pelaksanaan alokasi, prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Apakah di sana juga terjadi inovasi-inovasi? Ya, betul, inovasinya sangat luar biasa. Karena dimulai dengan sebuah kreativitas yang ada, yang merupakan ide atau pemikiran untuk menghasilkan sesuatu yang baru, inovasi yang baru, yang semula pelayanan dilakukan di kantor-kantor, kemudian digabung menjadi satu, yaitu pelayanan satu atap. Untuk mendekatkan kepada masyarakat juga ada pelayanan yang dilakukan di pasar. Ini memerlukan bahwa sebuah inovasi pelayanan publik.
karena ada proses pemikiran dan diimplementasikan serta mengandung unsur kebaharuan dan kebermanfaatan. Lalu, bagaimanakah strategi pelaksanaan manajemen mutu terpadu? Yang pertama adalah menyusun program kerja jangka panjang yang berorientasi pada mutu. Kemudian untuk mencapai itu, bangun pola pikir komitmen pegawai terhadap budaya mutu. Perubahan mindset ini sangat-sangat diperlukan. Yang ketiga adalah meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan. Karena perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, sehingga masyarakat perlu diberikan layanan untuk kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. Strategi lain yang perlu Anda lakukan adalah mengembangkan budaya kerja yang berorientasi pada mutu, bukan menjalankan tugas rutin dan hanya menggugurkan kewajiban saja. Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran merupakan prioritas juga. Di samping itu, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan, membangun komitmen jangka panjang, serta menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal terlaksananya program kerja. Para pelayan publik yang sukses, yuk kita terapkan nilai dasar orientasi mutu dalam pelayanan publik. Yang pertama adalah kita harus komitmen. Komitmen adalah sebuah janji pada diri sendiri dan pada orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sesuatu di sini adalah sesuatu dalam bentuk layanan sepenuh hati. Dan ingat bahwa perubahan itu pasti. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan, kita juga harus selalu memberikan layanan yang adaptif. Untuk itu, maka di dalam memberikan layanan, kita juga harus melakukan inovasi-inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Ingat, apa yang kita berikan akan kita tuai. Kalau kita memberikan yang terbaik, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Sang Pencipta, karena hukum kegagalan energi atau hukum law attraction. Para pelayan publik yang sukses, mari kita melakukan introspeksi diri melalui pantun berikut ini. Pagi hari berlari-lari, keliling lapangan bolak-balik. Mari kita melakukan introspeksi diri. Apakah kita sudah menjadi pelayan publik yang terbaik? Terima kasih sahabat-sahabatku. Ingat, subscribe, like, dan share. Mohon maaf, sukses selalu.